Salam pemirsa dimanapun Anda berada. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya mendapat banyak inbox, banyak positif comments dan positif feedback maksud saya. Tapi juga ada negatif comment. Tapi bagi saya itu merupakan sesuatu yang membuat saya bersukacita, karena itu berarti memang pelayanan saya mengguncang kerajaan kegelapan, kuasa-kuasa iblis. Salah satu negatif komen yang saya senang sekali dan saya hargai, saya pikir ini bukan negatif komen ya, hanya ragu kan. Di sini dikatakan begini, pemirsa, saya jadi ragu dengan faham yang Anda anut. Jangan-jangan ini yang dimaksud nabi palsu. Pemirsa, saya waktu baca ini, saya nggak sebutin dari siapa ya, tentu saya punya. Saya waktu baca ini saya langsung ketawa, pemirsa, karena baik. Saya akan jelaskan secara gamblang tapi mudah sekali untuk mengenali ciri-ciri nabi palsu. Tentu sudah dijelaskan di Alkitab, di Injil, ciri-ciri nabi palsu dan kedatangan nabi palsu ya. Nabi palsu adalah serigala berbulu domba ya, hamba uang yang menyamar hamba Tuhan. Nah, pemirsa, hamba uang yang menyamar hamba Tuhan itu selalu mengutamakan di dalam pelayanannya tentang kemakmuran. Demikian juga di ujung-ujung pelayanan, setelah selesai dari pelayanannya, diakhiri dengan, jika Anda menabur 500.000 misalnya, maka nanti Tuhan akan mengembalikan 5 kali lipat, 10 kali lipat, 100 kali lipat. Saya tidak pernah mengakhiri di dalam video-video saya dengan meminta sumbangan dari Anda, pemirsa. Seorang nabi palsu juga menumpangkan tangan atas orang sakit dan mengadakan banyak mujizat, termasuk mujizat kesembuhan, tetapi kesembuhan yang sangat fake, sangat palsu, karena mungkin di satu sisi sembuh tapi akan berpindah ke problem masalah yang lain. Jadi feedback yang masuk ke saya, negatif feedback, saya tidak akan marah, tidak akan kebakaran jenggot. Karena ada yang tajam juga, dari hal-hal yang lain juga ada yang ngirimin makalah ke saya yang panjang sekali. Yang intinya saya mengikuti seperti pengajaran hamba-hamba Tuhan yang terkenal. Di situ disebutkan, saya mohon maaf ya, Yusak Cipto, Bapak Abraham Alektanus Saputra, terus kemudian pendeta dari David Yonggicho, Paul Yonggicho dari Korea kalau nggak salah, dan hamba-hamba Tuhan yang lain yang sebenarnya diurapi Tuhan. Saya tahu mereka diurapi Tuhan. Mungkin ada di antara mereka yang nabi palsu, saya jujur juga nggak tahu, sebab saya hanya pernah mengikuti ibadah kayak seperti di Bapak Abraham Alektanus Saputra. Justru saya diberkati oleh pelayanan beliau waktu saya ikut SPGI sekitar 25 tahun yang lalu. Oke, pemirsa, saya sendiri tidak akan menghakimi siapapun, dan saya tidak akan menghakimi diri sendiri. Yang jelas saya akan waspada terhadap pengajaran yang saya berikan kepada Anda, supaya seperti Rasul Paulus juga berkata, waspadalah, berjaga-jalah terhadap ajaranmu, supaya kamu diselamatkan dan orang yang mendengarkan engkau. Jadi saya harus berhati-hati. Saya selalu minta, saya tidak katakan selalu minta, saya berdoa agar selalu di dalam pembuatan video-video, dalam pelayanan saya, Roh Kudus yang berkuasa di lidah bibir saya,
dan pikiran saya dan semua aktivitas dalam pelayanan saya, sehingga bukan opini saya, bukan pendapat saya yang saya katakan, yang saya kemukakan, tapi sepenuhnya opininya Tuhan. Sebab opini manusia sering salah, termasuk orang yang menghakimi saya nabi palsu. Pemirsa, Anda mungkin yang nonton ini adalah orang yang sudah mengatakan mencurigai saya nabi palsu. Saya katakan saya tidak marah sama sekali, dan saya berterima kasih untuk feedback Anda. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Nanti saya akan jelaskan lebih rinci tentang ciri-ciri nabi palsu. Yang jelas kalau nabi palsu selalu mengutamakan kemakmuran, teologi kemakmuran, dan di dalam pelayanan organisasinya tidak ada charity. Sekali lagi, tidak ada charity, tidak ada dana untuk menolong fakir miskin dan anak-anak terlantar, orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang miskin tidak dibantu. Di dalam pelayanannya tidak mengutamakan itu. Sekali lagi, mungkin orang itu terkenal, hamba Tuhan itu terkenal. Memang nabi palsu ada, dan sudah ada sejak lama. Tapi ketahuilah, saya bukan nabi palsu, pemirsa. Saya menjadi bagian dari keluarga Anda, dan saya selalu berharap bahwa Anda diberkati Tuhan Yesus Kristus berlimpah-limpah, bukan untuk diri Anda sendiri, tapi lebih daripada itu, berkat keuangan, berkat kesehatan yang Tuhan berikan kepada saya dan kepada Anda untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan lebih dari segala ini, perhatikan kata-kata saya, think ourselves less, think others more. Berpikir tentang diri kita sendiri semakin berkurang, dan memikirkan orang lain lebih lagi. Itu yang dikehendaki Tuhan. Pada waktu kita berkenan kepada Tuhan, maka Dia sanggup dan selalu melimpahkan kemurahannya dalam hidup kita. Saya justru belajar dari seorang pembisnis orang Cina, ya. Dia kekayaannya itu dipakai untuk charity, untuk menolong orang-orang miskin. Apakah Anda orang Kristen? Apakah saya orang Kristen? Sudahkah kekayaan Anda dipakai untuk menolong orang-orang miskin yang perlu pertolongan? Yang benar-benar perlu pertolongan. Sebab ada orang miskin jadi miskin karena perbuatan, tingkah laku yang tidak mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih pemirsa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah video yang sangat singkat ini, karena saya akan berangkat bekerja sebentar lagi, menjadi berkat buat Anda dan bagi saya, bagi kita semua berlimpah-limpah. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus akan menggerakkan saya untuk menerangkan lebih lanjut ciri-ciri nabi palsu dan ciri-ciri hamba Tuhan yang benar-benar hamba Tuhan, bukan hamba uang. See you next time. See you one day. Maybe I will not see you on earth, but I will see you in heaven, to live together in the eternal life with Jesus Christ. God bless you. Amen.